Ini kita melakukan perubahan program pelajaran yang ibu yang buat ini kira-kira banyak sih yang mirip almarhum ini. Oke aja Pak. Insyaallah di rumah Tuan Yang Maha Esa. Bang, ada lagi nggak Bang? Sekalian kalau ada yang mau ngasih. Rekan-rekan media dan dia Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Menlu atas inisiatif pribadi atau mewakili Kementerian Perhubungan berkunjung ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum. Setelah sebelumnya kami dari Kementerian Perhubungan itu melakukan pendampingan kepada keluarga almarhum sampai pengantaran jenazah di rumah duka. Akan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Menlu berkenaan dengan keluarga almarhum maupun dengan pola pendidikan yang ada di sekolah di lingkungan Kementerian Perhubungan. Yang pertama akan disampaikan langsung oleh Bapak Menteri kepada Pak Menlu. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iketut Swastika, Ibu Ninengah Rosmini yang merupakan Bapak Ibu Korban, Pak PJ Bupati, Pak Nyoman, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Saya hari ini sudah bertemu dengan kedua orang tua dan keluarga dan juga Pak PJ Bupati. Dengan ini menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya dan minta maaf atas kejadian yang terjadi pada 3 Mei sehingga Ananda Putu Satria Ananta Pustika atau Riu berpulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi suatu hal yang sangat mendalam bagi kami dan ini menjadi satu titik bahwa kami harus melakukan satu perubahan. Penting untuk disampaikan, inisiatif ini kita lakukan dari saya dan Kementerian Perhubungan. Dan saya mohon maaf pada saat di Jakarta tidak bisa menemui karena saya lagi di luar kota. Dan apa yang dilakukan
di Jakarta, selain kami menginstruksikan kepada teman-teman untuk melakukan upaya hukum kepada kepolisian, teman-teman dari BPSDM juga melakukan pendampingan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum. Dan apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan Kepolisian Resort Jakarta Utara, dan sudah dilakukan suatu rekonstruksi yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Rekan-rekan media yang saya hormati, dengan kejadian ini tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami, dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di SDIP Marunda ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Lalu tidak sampai di situ, apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan. Apa yang akan kita lakukan adalah kami akan merubah kurikulum dengan yang lebih humanis dan berteknologi. Seperti kita tahu bahwa persaingan pada dunia pekerjaan itu tidak lagi mengandalkan fisik, tapi mengandalkan kompetensi dan pengetahuan yang saat ini kita tahu IT menjadi satu tumpuan yang harus diketahui. Jangka pendek ini kami akan mempertimbangkan untuk melakukan moratorium. Di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Bahkan yang akan datang, kami hanya memberikan tempat asrama hanya tingkat 1. Tingkat 2 kita minta untuk tinggal di sekitar kampus, dan kami memberikan kesempatan orang tua turut mengasuh sebagai satu komite, sehingga proses evaluasi dan proses koreksi itu bisa terjadi dengan serta-merta. Nah, kita juga akan melakukan upaya-upaya yang segera, ya, katakanlah kita akan merubah bahwa mahasiswa STIP adalah mahasiswa yang sedang menuntut pendidikan yang memberikan masa depan dia dengan suatu kompetensi dan kapabilitas yang humanis. Nah, oleh karenanya kita kurikulum itu berbasis digital, dan juga jangka pandang kita akan melakukan tidak aja di STIP tapi di 32 universitas yang lain. Ini tentu harapannya bahwa Kementerian Perhubungan akan menjadikan anak-anak muda yang kompeten, yang bisa melakukan tanggung jawab sebagai insan perhubungan yang mempersatukan Indonesia. Dalam hal upaya reformasi, bersama saya adalah staf khusus saya Pak Profesor Wihana Kirana akan menyampaikan beberapa program yang akan kita lanjutkan. Sebelum Pak PJ Bupati, silakan Pak Prof.
Selamat pagi, Om Syariful, Nabudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai arahan Pak Menteri tadi, saya dapat tugas untuk melakukan satu perubahan ya. Perubahan pendidikan di STIP itu bisa kita kaji kembali visi, misi, dan value. Yang penekanannya pada value. Value program-program kekerasan itu harus dirubah dalam value yang lebih baik. Nah tentunya kalau visi misi kita kaji kembali, value-nya kita perbaiki, kita akan merubah programnya. Jadi mahasiswa STIP vokasional harus buat sibuk yang bersifat humanity, positif humanity. Kita juga tahu kebutuhan milenial kelompok generasi Z mahasiswa sekarang sudah nggak boleh dengan pendidikan masa lalu ya. Kita memberikan sesuatu kebutuhan masa depan diberikan sekarang dalam bentuk Pak Menteri mengarahkan soft skill ya. Adik-adik nanti value-nya berubah lebih lebih migunani kalau bahasa Jawanya ya, tolong menolong gitu ya. Nilai-nilai itu akan ada di dalam kurikulum, dimasukkan dalam kurikulum yang sifatnya soft skill, kebutuhan tentang design thinking gitu ya, problem solving, kemudian komunikasi skill, digitalisasi, gadget ya. Baik, nanti akan kita tinjau mulai dari rekrutmennya kita rombak. Kemudian bagaimana cara memberikan pelajarannya. Mungkin kita bicara bahasa TikTok, bahasa-bahasa yang lebih kekinian. Sehingga memang merasa betul-betul mahasiswa berubah. Nah, kurikulum nanti kan kita ikuti lagi bagaimana tujuan pembelajaran, outputnya, outcome-nya, impact-nya akan kita ikuti. Supaya impact itu betul-betul menunjukkan visi misi perubahan tadi yang disampaikan Pak Menteri. Insya Allah digitalisasi salah satu infrastruktur yang lebih bagus untuk pendidikan, tapi tidak lupa juga tentang sustainability ya. Sustainability sekolah ilmu pelayaran, tentang kenavigasian, tentang kepelabuhan, tentang juga manajemen administrasinya, sehingga adik-adik nanti soft skill ini di-blended di dalam kurikulum. Nggak ada lagi yang mono-mono ilmu yang harus specialize, tapi diharapkan punya keahlian soft skill yang lebih blended, lebih bersama, tapi punya entrepreneur, punya inovasi, punya kolaborasi yang lebih baik. Dosen, pengelola, mahasiswa dibuat semakin sibuk untuk tingkat sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis, dan itu masuk kurikulum supaya merubah betul di dalam perkembangan kita. Mungkin garis besarnya seperti itu. Terima kasih, kami juga ikut bersyukur Bu atas nama adik yang baik itu bisa menjadi awal tercetus perubahan yang lebih baik. Itu saja, terima kasih. Monggo Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak Menteri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat kita semua. Rekan-rekan kerja, tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan atas perhatian beliau yang sangat besar. Beliau sudah menyampaikan cita langsung hadir di rumah duka, yang ini kami berikan sangat memberikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan beliau kepada keluarga. Nah, terkait dengan upaya-upaya perbaikan sistem pendidikan di STIP tadi beliau Pak Menteri sudah menyampaikan juga banyak hal bersama Bapak Profesor Wiana yang kami berharap mudah-mudahan program tersebut bisa berjalan sehingga ke depan kejadian yang sama tidak akan terulang lagi. Nah, kami dari Pemprov Bengkulu dan juga mewakili keluarga tentunya berharap agar Kementerian Perhubungan tetap memberikan perhatian kepada keluarga korban, khususnya juga karena adik daripada Rio ini juga masih sekolah di SMA. Kami berharap kedepannya ada perhatian dari Kementerian Perhubungan agar adik korban bisa mendapatkan dukungan baik berupa pendidikan atau
sekolah yang bisa didapatkan oleh dari sisi pihak keluarga. Kemudian sekali lagi kami mohon juga bahwa kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir bagi semua peserta didik dimanapun berada. Kami berharap inilah kejadian terakhir, tidak ada lagi korban kekerasan yang timbul di dalam dunia pendidikan. Dan sekali lagi atas nama pemerintah Kota Dukung dan juga wakil pihak keluarga, sekali lagi terima kasih kepada kami dan jajaran atas atensinya. Mudah-mudahan kami juga bisa dan Pemda bisa membantu kelancaran pada proses upacara yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan upacara pengantinan. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik rekan-rekan media, mengingat agenda itu cukup padat. Kalau ada pertanyaan, kami batasi 2 aja ya. Soal beasiswa Pak, Dari mana? dari TV One Pak. Soal beasiswa sama apakah juga nanti akan ditinjau soal penggunaan atribut kementerian di Satu lagi sekaligus. Dari mana Pak? Institusi dari Bali Tribun. Institusi SIP, direkturnya itu kan baru dicopot. Apakah ada tindakan hukum pada beliau selaku penanggung jawab? Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kami tadi sudah berembuk dengan orang tua, dengan Pak PJ Bupati, bahwa bisa dipastikan Ananda Dita itu akan mendapatkan beasiswa dari Kementerian Perhubungan sehingga dia selesai dari kegiatan sekolah di tingkat vokasi. Bisa di Jakarta, bisa di Bali. Itu sudah. Hari Rabu kami akan kirimkan surat kepada keluarga dan juga diketahui oleh Pak PJ. Dan ini merupakan suatu kewajiban saya atas nama menteri dengan kop tertentu, tentu ini adalah tanggung jawab negara untuk melakukan itu. Yang kedua tadi soal atribut kemiliteran di ini pertanyaan yang bagus. Atribut ini juga membuat adanya gap senior dan junior. Oleh karenanya serta-merta minggu depan semua atribut kita hilangkan. Ya. Bahkan kami akan membuat sesuatu yang lebih humanis. Tidak tiap hari mereka menggunakan seragam itu. Satu hari pakaian putih, satu hari pakaian batik. Di hari libur mereka pakai bebas. 2 hal lain yang mungkin perlu kita tindak lanjuti adalah mahasiswa atau taruna-taruni tingkat 2 tidak lagi di asrama, tetapi in the course di sekitar kampus, seperti yang terjadi di Posrada. Itu satu sisi mendidik mereka itu katakanlah menjadi dewasa, tapi terbiasa bergaul dengan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Posrada sangat baik, bahkan antara Posrada dan masyarakat itu bergabung dalam satu kegiatan. Apakah itu kegiatan budaya, juga kegiatan ekonomi, dan ini saling memberikan dukungan. Berkaitan siapapun yang ada di Kementerian Perhubungan, sejauh apa yang menjadi satu rekomendasi dari atau keputusan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, kita akan ikuti siapapun itu. Ya, demikian. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau moratorium itu 1 tahun aja Pak, Ya, 1 tahun aja. tidak menerima. Ya. Tahun angkatan berapa Pak? Kita upayakan penerimaan ulang hak khusus. Ya. Terima kasih rekan-rekan media. Om Swastiastu. Terima kasih.
partner intinya kan terpukul dia nangis Ibu di belakang saya, Bu. lain kan Taruh di DP-nya ya. Jadi sebagai bukti nanti mudah-mudahan ya biasa